Selamat pagi anak-anak SMP Yayasan Yoga 2. Perkenalkanlah, nama saya Pak Parlim. Saya guru sejarah SMA Stanislaus Surabaya. Pak Parlim itu kalau ngajar seperti ini ya, Bandicam ini namanya. Jadi ada PowerPoint-nya, ada filmnya ya. Jadi kalau Pak Parlim ngajar sejarah, jangan khawatir kamu tidak akan bosen. Karena saya sisipi PowerPoint dengan film-film yang ada hubungannya dengan materi. Dan setelah itu saya masukkan di YouTube, baru anak-anak saya kasih linknya. Itu cara pembelajaran Pak Parlim di SMA Stanislaus. SMA Stanislaus itu seperti yang kamu ketahui ya, setiap tahunnya itu selalu tahun ajaran barunya selalu kelas 10 itu 4 kelas. Ya, selalu 4 kelas. Dan banyak sekali pilihan-pilihan ekstrakurikulernya. Silahkan kalian kalau belum mengenal SMA Stanislaus, silahkan datang, welcome bagi kalian. Anak-anak SMP, Yayasan Yoga 2. Ya. Pada pagi hari ini Pak Parlim juga mengajar sejarah dengan tema Orde Lama. Ya. Kalau kita bicara Orde Lama, itu sejarah politik Indonesia yang merujuk kepada pemerintahan Soekarno. Ya, jadi Orde Lama itu identik dengan Soekarno karena dia presidennya. Pemerintahan Soekarno, ya, ini setelah adanya pengakuan kedaulatan, jadi setelah kita merdeka 17 Agustus 45, negara Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, mengakui kemerdekaan Indonesia. Dalam pemerintahan selanjutnya, Soekarno ini memasuki demokrasi parlemen. Apa sih itu demokrasi parlemen? Saat Indonesia demokrasi parlemen yang dilakukan Bung Karno untuk pertama kalinya adalah melaksanakan pemilu. Jadi pemilu pertama 1955 pada saat demokrasi parlementer ini disinyalir pemilu yang paling demokrasi di Indonesia. Ya, memang dalam kelanjutannya hasil pemilu ini terjadi gonjang-ganjing. Ya lumrah karena Indonesia saat itu kan ibaratnya bayi yang baru lahir ya. Bayi yang baru lahir 17 Agustus 45. Banyak sekali masalah-masalah, tapi akhirnya bisa diatasi. Masa demokrasi parlementer ya, saat itu Presiden mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor X ya, tanggal 3 November 1945. Isinya ya, pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Jadi sejak 3 November 1945 di Indonesia masyarakatnya itu banyak sekali memunculkan partai politik. Ya seperti jamur di musim hujan. Jadi kalau jamur di musim hujan itu banyak sekali yang bermunculan. Begitu juga partai politik sejak 3 November 45. Banyak sekali bermunculan. Nah, banyaknya partai politik atau multi partai Indonesia, pemerintahan Joko Widodo sekarang ini juga multi partai. Nah, multi partai itu ada segi positif, juga ada segi negatif. Apa segi positif multi partai? Yang pertama, menghidupkan suasana demokrasi di Indonesia. Jadi demokrasi di Indonesia itu mulai ramai. Saya orang Kristen, mendirikan partai yang ada embel-embelnya Kristen. Saya orang Buddha, mendirikan partai politik yang ada hubungannya dengan Buddha. Jadi ramai sekali suasana. Ya. Kemudian mencegah kekuasaan presiden yang terlalu besar. Memang saat itu presiden itu diangkat sebagai presiden seumur hidup Presiden Soekarno. Tapi dalam perjalanan selanjutnya karena ada pemilu, maka kekuasaan presiden
dihalang-halangi oleh hasil pemilu. Nah, segi positif yang ketiga, nah, kalangan sipil kita masyarakat ini, ya, ini memegang pelaksana kedaulatan rakyat. Jadi rakyat itu pemegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian segi negatif, banyaknya partai politik, itu partai politik cenderung menyuarakan kepentingan kelompoknya, tidak menyuarakan kepentingan masyarakat umum. Ini kejelekannya. Yang kedua, karena cenderung menyuarakan kepentingan politik, dia persaingannya tidak sehat, saling menjatuhkan. Sehingga parlemen atau kalau sekarang MPR itu jatuh bangun. Ya, 3 bulan parlemen MPR muncul, jatuh, muncul lagi, jadi jatuh bangun. Sehingga saat itu ekonomi bangsa Indonesia semakin sakit, semakin parah. Presiden Soekarno tidak sempat membangun dengan baik karena di ini banyaknya parlemen, banyaknya partai politik yang saling menjatuhkan, sehingga pembangunan tidak berjalan dengan baik. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, PKI ini mulai mengkudeta pemerintah Soekarno, sehingga dengan gerakan G30 SPKI, walaupun kedudukan Soekarno saat itu sebagai presiden dikatakan kontroversi, pro kontra dengan munculnya G30 SPKI. Nah, situasi Jakarta semakin ramai pasca G30 SPKI. Masyarakat turun ke jalan, demokrasi terkenal nanti dengan tuntutan tiga tuntutan rakyat, Tritura. Untuk lebih lanjutnya, Pak Parlim, untuk memperjelas Orde Lama, kami persiapkan film tentang Orde Lama. Kita saksikan. Ini memang tidak ada suaranya, ya. Jadi ini memang tidak ada suaranya. Jadi gambaran PowerPoint. Kita lihat aja penjelasannya berupa video ini, ya. Ini ciri-ciri Orde Lama. Ada beberapa poin. Ya. Ciri-ciri Orde Lama sangat kuat sekali. Ada kelemahan Orde Lama. Tentunya ada positif juga ada kelemahan. Ini kelemahannya. Ya. Kekurangan Orde Lama. Presiden otoriter, pemerintahan tertutup. Ya. Penyimpangan Orde Lama. Tahun 60 presiden membubarkan pemilu. Presiden mengangkat presiden seumur hidup. Ini penyimpangan. Tindakan dan kebijaksanaan Orde Lama. Ini memotong uang kertas istilahnya. Bukan uangnya yang kertas, tapi nilainya yang dipotong. Ya. Ini pemilu yang pertama tadi, ya, tahun 1955. Ada dekret presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dekret presiden 5 Juli 1959. Konfrontasi Malaysia, melawan Malaysia. Baik, saya kira itu materi pagi hari ini tentang Orde Lama. Selanjutnya kita lanjutkan Orde Baru yang Pak Parlim juga jelaskan, ya. Ini faktor berakhirnya Orde Lama, adanya G30 SPKI yang tadi, ya. Saya kira itu. Selamat pagi, kita lanjutkan Orde Baru. Salam sehat dari rumah.